Istana Negara akhirnya buka suara. Melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pemerintah meminta PSSI segera mencari pengganti Patrick Kluivert. Memberhentikan pelatih Patrick Kluivert, kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya. Pemecatan pelatih tim nasional kita yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026. Ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah, tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita, sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia. Jadi nggak usah ngada-ngada dalam memilih pelatih itu, yang wajar-wajar saja, yang objektif, yang memang kita bisa pahami. Tentu tidak akan mungkin semua orang setuju, itu udah pasti. Cuman kita bisa lihat kok mana pelatih, siapapun nanti yang dipilih oleh mekanisme PSSI atau ESCO, yang memang kita lihat, oh ini ada alasannya, ada dasarnya. Mungkin kita agak kurang serak, itu biasa. Pasti nggak akan semua puas. Tapi kalau kalian teman-teman PSSI memilih itu berdasarkan objektivitas, kita bisa merasakan kok, dan nanti waktu yang akan membuktikan apa pilihan itu benar atau tidak. Dan jangan ulangi lagi pemilihan pelatih yang hanya dengan alasan aneh-aneh, ya, interview pas Natal lah, lalu dan dengan jargon-jargon kepelatihan terbaik. Menurut gua tone down aja, humble. Ini kesempatan kedua buat kalian nih. Kalau gue sih berharap kita kasih kesempatan, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari apa yang terjadi bulan Januari lalu. Ya, keep up the good work, keep up spirit buat teman-teman timnas Indonesia, tetap solid ya, tetap solid. Satu, jangan mau diadu domba, dan juga untuk para pemain timnas Indonesia, we are behind you. Kita dukung terus Jai Itses dan kawan-kawan. Kita paham posisi kalian tidak mudah dan kita akan support kalian selalu. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan adios. Teruntuk PSSI dan khususnya Pak Erick Thohir, please, udahlah main Belanda-Belandaannya, oke? Katanya Senin ada sesuatu yang besar yang akan diungkapkan oleh Louis van Gaal. Gue nggak tahu apakah ada hubungannya dengan timnas Indonesia, dan gue berharap semoga nggak ada. Semoga Louis van Gaal bukan pelatih terpilih yang dipilih PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert. Udahlah, nggak usah Belanda-Belandaan lagi. 10 bulan cukup untuk ngasih kesempatan kepada Patrick Kluivert. Contoh aja nih, kalau Ancelotti latih timnas Brazil, orang mana coba? Bukan orang Brazil. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel, bukan orang Inggris. Nah, yang paling dekat nih, yang ngalahin kita kemarin, pelatih timnas Arab Saudi, bukan orang Arab. Terus mau nyari kesamaan budaya-budaya, udah nggak masuk lagi ya alasan kayak gitu, please deh. Oke, kalau lo maksa, bang, lo cuma bisa komentar doang, lo cuma bisa protes doang. Nih, gua kasih satu nama pelatih yang speknya spek dewa, pengalamannya gokil, dan belum tua-tua banget kayak Louis van Gaal. Paulo Bento, mantan pelatih timnas Portugal, yang melatih timnas Portugal di Euro dan Piala Dunia 2014, zamannya CR7. Bahkan di Euro 2012, bahkan dia sempat membawa Portugal ke semifinal Euro 2012. Pengalaman di Asianya, bang, nih, doi bawa timnas Korea Selatan hingga 16 besar di Piala Dunia 2022. Terus yang terakhir, hingga Maret kemarin dia melatih timnas Uni Emirat Arab. CV-nya mentereng dan relatif masih cukup muda. Kelahiran 69, jadi kurang lebih umurnya masih 56 tahun. Jadi udahlah, nggak usah Belanda-Belandaan lagi. Kalau emang STY juga belum ada jawaban, kayaknya Paulo Bento pilihan yang tepat. Masuk juga budgetnya kayaknya sih komentarnya. Sikat. Iya, yang tadi Bung Harpa bilang sih simpel aja gitu. Kayak, ya memang dari dulu kan kita udah tahu sendiri, rakyat Indonesia juga udah makin pintar sekarang, apalagi soal sepak bola. Iya, menurut saya Sintayong juga lagi free sekarang, kenapa harus cari yang lain gitu. Kayak budgetnya masuk, terus dia juga masih ada gaji yang dicicil ke kita segala macam, jadinya ya Sintayong lah. Dan rakyat Indonesia juga semuanya bilangnya mau Sintayong lagi balik kok. Jadi simpel aja, dan saya yakin juga semua pemain juga cocok sih.
Berarti maksudnya nggak usah caretaker, langsung aja Sintayong jadi pelatih lagi maksudnya Ya, itu. buat apa lagi coba-coba lagi, nanti budgetnya mahal lagi, kan itu nggak cuma masalah gaji aja, ada signing fee, ada tetek bengek segala macam, belum juga kalau pelatihnya bawa tim yang besar itu kan bukan budget yang sedikit gitu. Nah, kalau Ya udah ada STY ya kenapa enggak gitu kan, tadi Bung Harpa juga bilang rakyat Indonesia pasti dengan tangan terbuka, paling 1-2 ya Bung yang ngoceh ya, yang nggak setuju kan, oh iya itu. Ya, Nah, dan gak nah apa-apa. tapi kalau ya dianya ya kitanya oke tangan terbuka, tapi kan tadi juga dibilangin harus hati-hati nih, soalnya kayak agak sakit hati sih. Nah itu gimana Bung Harpa? Kira-kira mulus gak? Nah, oke, gini, memang kuncinya di sini nih soal ego, ya. Sebenarnya yang paling beruntung kalau ST itu kembali adalah PSSI. Kenapa? Karena pasti akan ada validasi, akan ada lagi mosi atau kepercayaan akan tumbuh di PSSI, kan gitu kan. Nah, Sintayong bisa aja nolak. Dia sudah banyak duit, dia bisa santai-santai di Korea, nggak masalah. Yang pusing kan sekarang sasaran tembak ini PSSI. Karena dituntut, orang lagi ngelototin nih, siapa nih pelatih baru yang akan diambil. Nah, tadi melalui penerjemahnya, JJ sudah sudah memberikan hints. ST itu mau kembali, padahal dia disakitin loh Mbak. Karena dia diberikan surat pemecatan itu, kalau nggak salah itu pagi, tanggal 6, dan tanpa diberitahu aba-aba, dan siangnya langsung diumumkan. Nah itu kan sebenarnya sangat menyakitkan kan. Nah tapi kalau sampai dia masih mau membuka hatinya, ini kan artinya ada kesempatan kedua yang positif, yang seharusnya malah senang PSSI. Tinggal apakah PSSI mau menurunkan sedikit egonya, dan untuk kemudian rekonsiliasi, dan makanya tadi JJ memberikan hints kan, harus hati-hati men-trade-nya, karena udah ada hati yang terluka nih. Tapi siapa tahu lukanya sudah sembuh, kemudian bisa rekonsiliasi lagi, dan kita tatap ke depan. Kita berikan kesempatan, dan gak usah kita banding-bandingkan lagi, gak usah kita ungkut-ungkut yang lalu, kita dukung sama-sama, dukung PSSI, dukung nanti Coach Shin, semoga kita bisa berjaya di event-event yang ada, AFF maupun Asia, bahkan juga kita dukung nanti untuk Piala Dunia 2030. Oke, tujuan kan sebenarnya sama ya untuk mengeksplorasi timnas lebih baik lagi, tapi dari Bung Alam berarti PSS ini dalam waktu dekat, oke, STY jadi opsi yang dipertimbangkan oleh netizen, oleh masyarakat semuanya, tapi PSSI bisa apa lagi sih? Iya, di situasi sekarang yang tadi Bung Harpa bilang juga, PSSI harus sedikit menurunkan egonya dia, karena percaya deh sama saya, kalau memang PSSI berhasil dengan hati-hati, istilahnya membujuk Coach STY untuk balik ke Indonesia, saya rasa kepercayaan masyarakat dan rasa kecintaan masyarakat terhadap PSSI akan tumbuh dengan sendirinya lagi sih menurut saya. Ini kesempatan besar buat PSSI juga mengambil hati masyarakat lagi setelah kemarin banyak hiruk pikuk ini itu segala macam, sampai saya tuh sampai beneran gak mikirin event-event yang akan datang, karena menurut saya Piala Dunia itu event yang sangat besar dan kita hampir meraih itu sedikit lagi, dan saya juga nggak tahu nih 4 tahun ke depan lagi harus kita sepak bola kita di mana, tapi kemarin itu udah bener-bener saya sih sakit hati dan kecewa banget ya, kemarin kita gagal bukan sama pemain sama sekali. Saya nggak, itu teman-teman saya semua, saya tahu rasa jadi pemain, tapi ya tolonglah PSSI, dari kemarin saya bahas tentang pemain, Mark Locke segala macam, saya sama pemain saya tidak ada menyerang pemain sama sekali, karena saya tahu rasa jadi pemain pasti punya rasa yang sangat bangga membela negara dia, apalagi hampir main di Piala Dunia, membela negara yang mimpi aja tuh kemarin-kemarin tuh kita enggak buat main Piala Dunia, cuma target kita apa sih, AFF, di final juga kalah, kemarin kita mau main Piala Dunia gitu loh. Ada isu juga kalau PSSI masih mau cari pelatih dari Eropa katanya sih. Tapi menurut lo akan Belanda-Belanda lagi nggak? Karena kan kita timnas Belanda B. Bisa jadi sih kalau Belanda ya mungkin Erik ten Hag lagi nganggur. Erik ten Hag dulu ngelatih MU terus Leverkusen. Tapi kan Erik ten Hag juga ya CV-nya walaupun oke lah menang piala, tapi kan nggak mentereng-mentereng amat gitu. Jesus Casas tuh pelatih Irak, itu bagus tuh, dia tuh sempet bagus. Dan banyak yang diusung oleh netizen, kayaknya paling banyak dia Jesus Casas. Sama tuh lagi Timur Kapadze. Timur Kapadze ada belum dimasukin nama putra. Ini belum masuk. Dia mantan pelatih Uzbekistan yang membawa Uzbek lolos Piala Dunia, tapi dipecat habis itu, dia kasihan juga sih. Nah, Timur Kapadze. Dia ini pas Uzbek bawa Uzbek pertama kali ke Piala Dunia, habis itu dipecat diganti Cannavaro. Dia bener namanya Timur? Timur. Kok Indo ya? Timur ke barat. Iya sih. Tapi spelling Uzbeknya gimana? Chimer? Kapadze. Wow. Nah itu kemarin kita mau nyari-nyari infonya bahasa Uzbekistan semua, nggak ngerti kan? Oh iya, kita kan aksara ya.